Teks negosiasi. Siapkan buku dan pulpen, lalu catatlah materi ini dengan rapi dan terstruktur. Jika ada yang kurang dipahami, silakan ajukan pertanyaan di kolom komentar ya, atau tanyakan langsung pada guru bahasa Indonesia Ananda. Sebelum kita lanjut ke materi, Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan pada Ananda. 1. Pernahkah kalian membeli sesuatu? 2. Pernahkah kalian meminta sesuatu pada orang lain? Misalnya pada orang tua, pada kakak, paman, atau pada teman kalian. 3. Apa itu teks negosiasi? Tanpa kita sadari, kita sering melakukan negosiasi dalam kehidupan sehari-hari, mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Kemampuan bernegosiasi yang baik akan menghasilkan kesepakatan yang baik pula. Kemampuan menggunakan bahasa yang menarik dan santun juga ikut menentukan keberhasilan sebuah negosiasi. Hal ini akan sangat mempengaruhi pola berpikir dan keberhasilan hidup seseorang. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita akan selalu terkait dengan negosiasi. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Ibu tadi, pernahkah kalian membeli sesuatu? Tentu pernah ya. Ketika Ananda melakukan tawar-menawar, kemudian mencapai suatu kesepakatan antara pembeli dan penjual, berarti Ananda telah melakukan negosiasi. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Pernahkah kalian meminta sesuatu pada orang lain? Misalnya, Ananda minta dibelikan motor oleh ayah. Lalu, terjadi tawar-menawar antara Ananda dengan ayah. Kemudian, terjadi kesepakatan. Maka Ananda telah melakukan negosiasi. Namun, ingat ya, negosiasi dikatakan berhasil jika terjadi persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran teks negosiasi. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu 1. Merumuskan ciri teks negosiasi. 2. Menjelaskan cara menyampaikan pengajuan dan penawaran. 3. Menjelaskan syarat tercapainya persetujuan atau kesepakatan. Hal-hal yang akan dibahas dalam materi teks negosiasi ini sebagai berikut. 1. Pengertian negosiasi. 2. Ciri-ciri negosiasi. 3. Jenis-jenis negosiasi. 4. Cara penyampaian pengajuan dan penawaran. 5. Syarat tercapainya persetujuan atau kesepakatan. 6. Analisis struktur teks negosiasi beserta contoh. 7. Analisis kebahasaan teks negosiasi. Pengertian negosiasi. Apa itu negosiasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi berarti proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak, kelompok, atau organisasi dengan pihak lain, perorangan, kelompok, atau organisasi. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa negosiasi adalah proses tawar-menawar dari pihak berkepentingan yang berbeda keinginan untuk mencapai sebuah kesepakatan, sehingga diperlukan perundingan. Nah, sekarang Ananda tentu sudah mengerti bukan apa itu negosiasi? Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kedua, yaitu ciri-ciri
negosiasi. Negosiasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Adanya partisipan. Artinya, adanya pihak yang mengajukan dan ada pihak yang menawar. 2. Adanya perbedaan kepentingan dari masing-masing partisipan. 3. Adanya pengajuan dan penawaran. 4. Adanya kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Pada kasus tertentu, negosiasi ada pula yang bertujuan untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan pertikaian dan konflik. Di sini diperlukan adanya partisipan ketiga yang berfungsi atau berperan sebagai perantara atau sebagai penengah. Misalnya, negosiasi yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik atau pertikaian antara satu negara dengan negara lain. Berikut kita masuk ke bagian ketiga, yaitu jenis-jenis negosiasi. A. Berdasarkan situasinya, teks negosiasi dibagi menjadi 2, yaitu 1. Negosiasi formal dan 2. Negosiasi informal. Negosiasi formal merupakan negosiasi yang terjadi dalam situasi formal. Ciri-ciri negosiasi formal adalah adanya perjanjian atau hitam di atas putih yang sah secara hukum. Berdasarkan perjanjian tersebut, kedua pihak dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati dapat diperkarakan di ranah hukum. Contoh negosiasi formal adalah negosiasi kerjasama antar dua perusahaan atau negosiasi kerjasama antara pegawai dengan sebuah perusahaan. Sedangkan negosiasi informal adalah negosiasi yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Negosiasi dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Misalnya, negosiasi antara Ananda dengan temannya di kelas, antara orang tua, atau dengan guru Ananda. B. Berdasarkan untung rugi, negosiasi dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Negosiasi kolaborasi, 2. Negosiasi dominasi, 3. Negosiasi akomodasi, dan 4. Negosiasi menghindari konflik. C. Berdasarkan pola penyajiannya, negosiasi terbagi 2, yaitu 1. Negosiasi lisan, 2. Negosiasi tulis. Negosiasi lisan adalah jenis negosiasi yang dilakukan dalam ragam lisan atau menggunakan tuturan langsung. Selain proposal, negosiasi tulis ada yang berbentuk surat resmi. Namun, tidak semua surat resmi termasuk negosiasi tulis. Surat resmi yang termasuk dalam negosiasi tulis adalah surat niaga. Surat niaga dapat berupa surat penawaran, surat pesanan, dan surat permintaan. Selanjutnya, kita masuk ke bagian keempat ya, yaitu cara penyampaian pengajuan dan penawaran. Menyatakan argumen dalam suatu negosiasi tentu membutuhkan teknik tertentu. Teknik tersebut diwujudkan dalam keterampilan mengolah kata. Keterampilan tersebut tidak dapat dipisahkan dari aspek kesantunan penggunaan bahasa. Seperti 1. Keterampilan berbicara, 2. Berbicara efektif, 3. Prasyarat organis,
Misalnya, pengaturan nafas, pengaturan suara, pengaturan tubuh. 4. Prasyarat bahasa. Misalnya, dinamika bicara, ritme suara, diksi, dan susunan kalimat. Hal ini sangat menentukan berhasilnya sebuah negosiasi. Kita beranjak ke poin nomor 5, yaitu syarat tercapainya persetujuan atau kesepakatan. Syarat tercapainya persetujuan atau kesepakatan sejalan halnya dengan poin nomor 4. Agar persetujuan dan kesepakatan dapat tercapai, diperlukan trik-trik yang tepat. Di antaranya, 1. Menjaga penampilan. Hal ini dimaksudkan untuk situasi resmi. 2. Menjaga sikap. 3. Menggunakan bahasa yang baik. 4. Wawasan. 5. Kesantunan bernegosiasi. 6. Memberikan pujian yang pantas. Dan 7. Memberikan komentar positif. Nah, itulah cara dan syarat agar sebuah negosiasi dapat berhasil. Oke, setelah kalian mempelajari cara bernegosiasi yang baik, apakah kalian sudah siap untuk melakukan sebuah negosiasi? Tentunya sudah siap ya. Selamat mencoba. Selanjutnya, kita melangkah ke bagian ke-6, yaitu analisis struktur teks negosiasi beserta contoh. Ayo, siapa yang tahu apa saja struktur teks negosiasi? Struktur teks negosiasi diantaranya 1. Orientasi. 2. Pengajuan. 3. Penawaran. 4. Persetujuan. Dan yang kelima, penutup. Berikut contoh teks negosiasi. Selamat sore. Selamat sore. Tas itu harganya berapa, Mas? 100.000, Mbak. Boleh kurang, Mas? Tawar saja, Mbak. 50.000 ya. Wah, modal saya saja belum kembali, Mbak. Bagaimana kalau 60.000 saja, Mas? Tambah lagi, Mbak. Ya sudah, saya tambah 5.000. Belum dapat, Mbak. 80.000 saya lepas tas ini untuk Mbak. Kemahalan itu. 70.000 saya ambil. Tambah sedikit lagi, Mbak. Itu penawaran terakhir saya. Kalau tidak cocok, saya pindah ke tempat lain. Baik, Mbak. Ini uangnya ya, Mas. Terima kasih, Mbak. Terima kasih kembali. Baiklah, Ananda sekalian, mari kita analisis struktur teks negosiasi ini. Berikut ketujuh, analisis kebahasaan teks negosiasi. 1. Menggunakan kalimat persuasif. 2. Menggunakan kalimat deklaratif. 3. Menggunakan bahasa yang santun. 4. Menggunakan pronomina.
5. Menggunakan kalimat langsung. 6. Menggunakan kalimat yang menyatakan kesepakatan atau penolakan. Contoh analisis kebahasaan teks negosiasi. Demikianlah pembahasan materi teks negosiasi untuk kelas 10 semester 2. Semoga bermanfaat.